Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan dan kita akan membahas karena sudah di depan mata pertandingan Piala AFF antara tim nasional kita, tim senior akan menghadapi Kamboja di Gelora Bung Karno tepatnya pada pukul 16.30 pada hari Jumat. Jadi semua perhatian akan tertuju ke Ilya Spasojevich dan kawan-kawan. Spaso bahkan kemungkinan besar ini akan dipasang oleh STY dalam pertandingan pertama di lini serang. Dia akan menjadi pemain nomor 9 di depan untuk tugasnya merobek gawang Kamboja. Kamboja sudah memenangkan pertandingan pertama mereka di kandang, dapat perlawanan sengit memang dari Filipina dan mereka menang 3-2. Artinya mereka datang ke Jakarta tentunya dengan semangat juang juga. Tidak ingin kalah. Mereka harus bisa memenangkan pertandingan menghadapi Indonesia. Memang mereka merasa bahwa ini pekerjaan yang sulit. Berat menghadapi tim kita, karena pasti tim kita akan didukung penuh oleh supporter yang fanatik. Dan pasukan STY ini ditargetkan untuk memenangkan laga pertama. Laga pertama biasanya akan selalu sulit ya, dan itu sudah diakui oleh STY. Namun mereka harus lewati ini. Karena ini menentukan bagi kita untuk kita berlari dengan kencang di grup A ini. Walaupun di grup A kita tahu bersama ada Thailand yang sudah menghasilkan kemenangan pertama melawan Brunei dengan 5-0 di Kuala Lumpur. Tapi kita tidak usah dulu berpikir ke sana. Fokus melawan Kamboja. Dan Spaso, ya, pemain atau striker dari Bali United ini sudah mencanangkan target dia. Bahwa jika ia dimainkan dari awal, dan ia begitu yakin, begitu optimis bahwa di garis depan dia akan tampil, makanya targetnya adalah mencetak gol. Bukan cuma 1 gol, tapi mungkin dia bisa membuat hat-trick atau paling tidak brace dalam pertandingan ini, atau 2 gol. Dan kita harus bisa memenangkan laga di hadapan publik sendiri. Tidak ada kata lain. Ya. Tidak boleh imbang, apalagi kalah. Secara kualitas saya pikir kita bisa memenangkan pertandingan menghadapi Kamboja ini. Ya, walaupun Kamboja sudah mencetak 3 poin ya, tapi kita bisa mengambil alih posisi, bahkan posisi kedua di bawah Thailand karena Thailand menang 5-0. Tapi kalau kita juga menang dengan lebih dari 5-0 melawan Kamboja, kan kita akan memimpin bisa memimpin klasemen di grup A ini. Semua tergantung dari bagaimana STY merespon dengan taktik dia, racikan strategi apa yang akan dilakukan melawan Kamboja. Karena pasti sekali lagi Kamboja akan habis-habisan juga, akan mati-matian paling tidak bisa mencuri 1 poin. Tahan imbang Indonesia itu bagi mereka sudah merupakan sebuah kemenangan ya. Tapi saya rasa kalau bicara ya bukan untuk mendahului. Ya, ini mungkin terlalu pagi karena pertandingan nanti akan dimainkan pada Jumat. Dan saya harap, ya, saya yakin kita akan menang bahkan lebih dari 1 gol. Kalau Curaçao aja yang punya peringkat yang lebih di atas kita ya, peringkat FIFA, kita bisa menang 2 kali dalam pertandingan baik di Bandung dan mungkin di Pakansari. Saya rasa Kamboja akan kita santap bermain di GBK. Oke, kalau kita bisa melihat apa yang ditargetkan Spaso. Ya, Spaso memang mengatakan bahwa mereka siap secara tim, ia dan teman-temannya sudah fokus untuk menatap laga pertama melawan Kamboja, dan mereka tidak boleh memandang enteng, memandang remeh. Ya, karena bisa saja kejutan itu terjadi di laga pertama, dan Spaso juga sama seperti STY, menganggap laga pertama bisa saja sulit bagi tim manapun untuk melakoni laga pertama. Tapi ini kan kesempatan bermain di kanan dengan kualitas ada di atas Kamboja. Dan Spaso sudah meyakini bahwa semua lini kita unggul melawan Kamboja. Tapi tidak boleh juga percaya diri berlebihan ya, overconfidence. Ini juga bisa menjadi bumerang bagi tim nasional kita. Namun perlu optimis itu, rasa percaya diri bagi seluruh pemain, dan Spaso memang sudah mengatakan mereka akan masuk lapangan dengan tekad yang luar biasa, tekad bulat untuk bisa meraih 3 poin, meraih kemenangan ya dengan gol sebanyak mungkin ke gawang Kamboja. Ini Spaso dipanggil kembali oleh STY setelah
sekian lama bisa menghilang ya, tidak dipanggil lagi oleh STY ya, karena dia mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Dimas Derajat ya, yang mengalami cedera, dan kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Spaso. Dia berlatih dengan sangat keras ya, untuk bisa meyakinkan STY bahwa tidak salah memanggil kembali dia ke tim nasional. Dan setelah TC ya, sejak dimulai pada 28 November yang lalu, memang dia begitu bekerja keras ya, menunjukkan bahwa dia memang siap secara fisik, secara mental, dan dia termotivasi besar berada di tim nasional senior. Apalagi di sana kan masih ada, kita tahu bersama, Mark Klok. Wah, ini pemain naturalisasi lagi yang lain yang ada di garis tengah, dan di belakang ada Jordi Amat. Jadi ada 3 pemain ya, yang dinaturalisasi, yang akan bermain di 3 posisi berbeda ya, dengan Spaso di depan, Mark Klok di tengah, dan Jordi di jantung pertahanan di bek tengah kita. Dan siapa yang akan mendampingi Spaso? Ya memang belum tahu. Ya, ini semua tergantung dari STY untuk menerapkan memainkan starting 11 dia. Tapi saya pikir ya, kalau bermain dengan satu striker kemudian ada 3 di tengah, 3 di belakang dia, itu pasti Ricky Kambuaya, ada Witan dan Egy yang akan dimainkan ya oleh STY. Dan ini memang kita punya kecepatan, terutama dari sisi flank, dari wing kita sangat kuat ya, apalagi dengan kedalaman yang akan dipimpin oleh Mark Klok bersama dengan Rahmat Irianto, pasti akan menjadi motor di sini, menjaga double pivot mereka, dan mereka bisa mengatur ritme di tengah, dan bola-bola pasti akan mengalir ke Spaso. Secara pribadi Spaso sudah mengatakan bahwa dirinya sudah siap tempur untuk bermain di tim nasional dan berlaga di pertandingan pembuka bagi Indonesia ya. Kalau Kamboja kan ini yang kedua kali setelah Filipina, tapi Indonesia baru pertama kali, sehingga dia ingin memberikan yang terbaik buat timnas senior di Piala AFF tahun 2022 ini, karena dia merasa ini kesempatan buat dia. Usia boleh sudah tua, sudah di atas 30, tetapi semangat dari Spaso, tekad dia ini yang luar biasa. Dan saya rasa dia akan memberikan segalanya dalam pertandingan melawan Kamboja, termasuk dalam pertandingan melawan Brunei nantinya pada tanggal 26 kita akan ke Kuala Lumpur. Dan jika Spaso membuat gol ke gawang Kamboja, pasti terus ini hasrat dia, gairah dia akan terus menggelora bersama dengan tim nasional kita. Dan di garis depan dia akan menjadi striker yang sangat haus akan gol ya. Tinggal bagaimana Witan, Egy ataupun pergantian dengan Sadil Ramdhani untuk memberikan umpan-umpan terukur, umpan-umpan manja kepada Spaso, karena memang kita perlu ada pemain pembunuh di garis depan, dan Spaso lah saya pikir pilihan paling tepat yang kita miliki saat ini ya. Kalaupun ada pergantian ketika kita unggul sudah mungkin 3-4-0 melawan Kamboja, ya bisa aja Spaso ditarik keluar, kan kita masih punya pemain-pemain lainnya akan bermain. Ada Ramadan Sananta di sana, ada Muhammad Rafli, ya ada Dendi di sana yang bisa bermain. Jadi saya pikir aman lah buat tim Indonesia khususnya di lini depan, karena bagaimanapun ya orang ingin melihat ya penampilan kembali dari seorang Spaso. Jadi dia sebagai seorang pencetak gol ya, dengan naluri, saya pikir dengan naluri insting dia di depan gawang lawan, dia mampu untuk berbuat banyak di depan dan menciptakan gol-gol yang sangat penting bagi timnas kita. Ya. Tidak kalah juga saya pikir di lini tengah. Ya, bukan tidak mungkin juga Mark Klok akan ikut membuat gol, karena kita tahu bagaimana Mark Klok yang sangat juga cepat muncul dari second line, Ricky Kambuaya, ya, bahkan dengan Rahmat Irianto. Tapi serangan pasti akan datang dari sisi flank ini. Bagaimana Witan ya, pemain yang saya pikir bagus sekali dalam teknik skill dia. Pemain dari AS Trensin ini bersama dengan rekannya Egy kalau bermain depan pasti akan memberikan umpan-umpan dan tusukan-tusukan ke dalam untuk Spaso ini. Nah, Kamboja yang sudah memenangkan laga pertama itu pasti akan bermain dengan 3-4-3. Ini ketika mereka melawan Filipina ya, menang dengan 3-2, dan ada brace yang dibuat oleh striker mereka ya, Bun Heng Reung. Ini pemain yang harus diawasi oleh lini belakang kita, Jordi dan Fakhrudin, terutama yang berada di bek tengah
Ya, ini pemain yang berbahaya ketika dia membuat 2 gol ke gawang Filipina, karena mereka punya, kalau bermain 3-4-3, mereka punya 3 pemain di depan, yaitu Pisot Lim, itu bermain agak ke kiri, dan juga dengan Sang Tea Sieng yang bermain agak ke kanan, dan bola-bola pasti akan diarahkan kepada Bun Heng Reung ini. Ini saya pikir yang sangat cepat ya bermain di garis depan. Namun mereka saya pikir akan sulit kalau melihat dengan materi kita. Ya, susunan pemainnya akan ditampilkan oleh STY. Ini akan menjadi kesulitan bagi Kamboja untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam kotak penalti karena kita sangat kuat. Johri dan Fakhrudin ini 2 menara kembar yang pasti sulit untuk ditaklukkan oleh pemain-pemain Kamboja. Mereka juga pasti akan kalah di tengah, walaupun Kamboja itu di tengah punya Joe Muslim yang mereka mainkan di sini, ada Om Champolin, kemudian Sos Sauhana dan Seut Barhaing. Ini 4 pemain di tengah, pasti mereka akan juga bertarung habis-habisan di tengah untuk melawan Ricky Kambuaya, Klok, dan Rahmat Irianto. Namun kita punya keunggulan dengan Egy dan Sabila dengan Witan yang sangat cepat, apalagi 2 bek sayap kita kan sangat bagus. Ya, kita akan tunggu nantinya bagaimana pertarungan yang seru menghadapi Kamboja, dan pelatih Kamboja Ryu Hiroshi ini yang saya pikir bersama dengan Keisuke Honda ya pasti juga menyiapkan suatu taktik strategi bagaimana untuk bisa meredam penampilan pemain-pemain Indonesia, karena pemain-pemain Indonesia juga kan bagi STY bisa kan tampil dengan 3-4-3 juga bisa, dengan 4-2-3-1 tergantung dari STY, 4-4-2-nya semua dia bisa mainkan ya. Bagaimana seorang STY yang sangat cerdas dan dia tahu pasti. Dia sudah melihat bagaimana laga pertama Kamboja melawan Filipina. Ini kan mesti bisa melihat pemain-pemain mana yang perlu mereka perhatikan untuk mereka redam dalam pertandingan di GBK pada Jumatan ini ya. Kita lihat bahwa mereka punya pertahanan di belakang, ada Sambates, ada Chang Hef Chon, dan juga Choi Fisal. Ini 3 back sejajar yang akan dimainkan oleh Ryu Hiroshi. Dan kalau mereka bermain dengan 3 back ini, saya pikir ini akan menjadi makanan empuk bagi Spaso. Spaso akan menekan mereka dan mereka akan sulit. Bola-bola udara juga menjadi milik makanannya bagi Spaso. Ya, ketika Egy ataupun Witan melayangkan bola dari sayap, ini pasti akan timingnya akan tepat bagi Spaso untuk bisa menanduk bola. Heading yang sangat bagus dan sangat tajam dari Spaso untuk menggetarkan gawang Kamboja yang dikawal oleh Kao Soksela, ya, penjaga gawang nomor 1 dari Kamboja. Oke, kita akan tunggu sampai kita akan lihat nantinya pada video juga berikutnya nantinya apa yang akan diinginkan oleh STY untuk bermain melawan dengan Kamboja. Tapi saya pikir itu tadi ya yang saya ingin katakan, bahwa mereka punya Bun Heng Reung yang sangat berbahaya. Nah, ini harus diawasi sekali lagi oleh pemain-pemain kita. Dan bagi teman-teman semua yang akan menonton pertandingan Indonesia melawan Kamboja ini, saya dengar tiket itu sudah laku sampai di atas 12.000 ya. Ini luar biasa. Kapasitas bikin tiket stadion itu kan di GBK hampir 77-78.000 lah ya. Nah, tiket yang sudah disediakan 25.000 tiket. Pasti akan sold out, akan ludes ya pada waktunya nanti sebelum pertandingan, sebelum kick off pada 16.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan saya lihat buat teman-teman yang ingin mendapatkan karcis, melihat berapa karcis atau berapa tiket ya untuk masuk lapangan tuh, kategori VIP barat itu sampai 1 juta. Kalau harga normal tuh 1 juta, tapi katanya ada pre-sale dan memang mungkin sudah tutup ini di angka 750. Kalau VIP Timur itu di pre-sale-nya sama 750, tapi normalnya 1 juta rupiah. Timur Utama itu dari 350 yang sudah ada di pre-sale dan harga normalnya 500.000. Sementara kategori 1 itu 200.000 pre-sale-nya dan harga normalnya 250.000. Ya, ini yang Anda bisa ketahui kalau datang ke GBK untuk bisa menyaksikan tim nasional kita bertanding. Ya, karena kita akan 2 kali kandang Kamboja, dan nanti tanggal 29 kita melayani juara bertahan Thailand juga di GBK. Anda bisa mendapatkan tiket itu kalau di mana? Tiket itu bisa dapatkan di aplikasi tiket.com. Ya, Anda tinggal buka tiket.com dan Anda bisa pesan di situ ya, untuk bisa mendapatkan tiket dan menonton. Mari beramai-ramai mendukung, mensupport tim nasional kita yang akan bertanding di Piala AFF, karena kita mentargetkan ini juara seperti yang diinginkan oleh Ketua Umum Pak Iwan Bule dan juga STY. Oke,
Kita akan tunggu nantinya info-info selanjutnya menjelang laga melawan Kamboja. Terima kasih buat W88 dan juga Dabinter, jagonya pompa air, ACC Astra Credit Companies dan Resto Delis. Juga kepada teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa bantuan Anda juga channel saya ini tidak akan berkembang. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih buat Anda semua. Ciao.